Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jevi Puspitasari, NPM 201872030017. Nah, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload dan mengoperasikan eSpring QuizMaker dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita klik. Nah, berikutnya kita masuk ke pencarian di atas. Kita klik download eSpring QuizMaker. Kita klik cari. Nah, di sini kita akan klik pada link yang www.espringsolutions.com yang ada hashtag satunya ini. Nah, pada tampilan awal, setelah kita membuka link tadi, ada dua pilihan yang akan kita gunakan. Ada try for free, kita menggunakan secara gratis, dan pricing, yaitu berbayar. Nah, untuk yang berbayar ini, pengguna harus membayarkan sebesar $370 per tahunnya. Tapi untuk kali ini kita akan mencoba yang gratis terlebih dahulu. Kita klik pada bagian try for free. Nah, terdapat tampilan form, nama, dan juga email. Silahkan masukkan nama dan juga email yang akan kalian gunakan. Jika sudah, kita akan klik pada bagian download for free. Nah, di sini tampilan download filenya. Nah, kenapa di sini kok ada tulisan duplikat download link? Karena memang sebelumnya saya sudah mendownload link yang sama. Tapi kali ini kita akan mencoba mendownloadnya lagi. Lalu silakan klik OK. Nah, pada tampilan awal, jika kalian belum pernah mendownload link ini, itu akan langsung pada tampilan Start Download. Silakan klik pada bagian Start Download. Jika sudah, kita akan masuk ke File Explorer. Kita klik pada bagian Download. Nah, klik Program. Nah, ini adalah contoh hasil downloadan yang telah kita download tadi. Kita klik. Nah, klik pada bagian Install. Klik yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Jika sudah, klik repair. Klik lagi repair. Nah, di sini ada tulisan finish. Nah, ini berarti aplikasi yang sudah kalian install tadi memang sudah berhasil terinstall. Kita klik finish. Nah, berikutnya kita akan kembali ke tampilan awal di desktopnya. Nah, ini yang warna orange, ini merupakan tampilan dari aplikasi eSpring QuizMaker tadi. Sekarang kita akan coba buka. Nah, tampilan awal pada aplikasi tersebut ada dua pilihan, yaitu Grade Quiz dan Survei. Karena kali ini kita akan membuat quiz untuk pembelajaran, kita pilih bagian Grade Quiz. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal membuat quiz. Di sini terdapat home, ada tampilan insert, slide, clipboard, text, insert, quiz, dan publish. Nah,
Di sini ada berbagai macam contoh tampilan pertanyaan yang dapat kita gunakan. Ada multiple choice, multiple response, true or false, short answer, numeric, sequence, matching, fill in the blanks, select from list, drag the word, hotspot, drag and drop, record scale, dan essay. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan beberapa saja yang memang akan digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Sebelum kita membuat kuis, kita akan membuat intro terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan intro silakan klik pada bagian insert terdapat pada kiri atas ini, pilih menu introduction. Nah, selanjutnya terdapat 3 menu pilihan, ada intro slide, user info, dan instruction slide. Nah, di sini kita akan menggunakan intro slide terlebih dahulu. Nah, untuk intro slide ini kita dapat menuliskan ucapan selamat datang. Kita tulis selamat datang di ujian pelajaran ekonomi. Nah, berikutnya pada description ini kita dapat menuliskan langkah-langkah dalam pengerjaan kuis ini. Nah, di sini saya akan memberikan nomor terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama yaitu isi data diri kalian. 2. Kerjakan kuis dengan teliti. Jawaban benar atau salah akan langsung muncul pada setiap nomor. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke pembuatan identitas diri. Pembuatan identitas diri ini kita dapat klik pada introduction lagi. Nah, kita klik pada bagian user info. Oke, pada user info form ini kita dapat menuliskan perintah isi identitas diri. Nah, pada form field ini ada nama, email, company, departemen, dan lain-lain. Nah, ini juga kita dapat memilih untuk kolom mana atau form mana yang akan kita gunakan untuk pengisian identitas siswa nanti. Nah, di sini saya memilih nama. Yang kedua email tetap, dan yang ketiga company saya ganti dengan kelas. Berikutnya yang departemen saya ganti dengan nomor absen. Oke, pada condition di sini ada tulisan don't ask. Nah, di don't ask ini kita klik, kita ganti optional. Begitu juga dengan nomor absen tadi. Don't ask kita ganti. Jika sudah, kita akan masuk ke pembuatan kuisnya. Nah, untuk membuat kuis kita klik pada insert tadi, pilih question. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan soal. Nah, kita akan menggunakan 10 model kuis. Yang pertama kita akan menggunakan multiple choice. Nah, di bagian atas ini merupakan kotak untuk mengisi teks pertanyaan. Nah, selain untuk mengisi teks, kita dapat juga menyisipkan gambar dengan mengeklik add picture. Yang kedua mengeklik add video untuk menggunakan video, dan yang ketiga untuk menggunakan audio kita dapat klik add audio. Kita akan menggunakan teks terlebih dahulu, kita hapus. Nah, di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan soal. Kita salin terlebih dahulu. Nah, kita copy. Oke, untuk choice. Nah, di sini ada option 1, 2, 3. Ini merupakan pilihan jawaban yang akan dipilih oleh siswa nanti. Untuk yang pertama, option 1,
Selain menggunakan teks, pada pilihan jawaban ini kita juga dapat menyisipkan gambar yang terdapat pada sebelah kanan. Ada tulisan add picture. Nah, di sini karena saya menggunakan teks, kita hapus, kita ganti. Option 2 juga begitu, sama. Nah, berikutnya untuk menambahkan pilihan jawaban, kan di sini cuma 3. Nah, jika kalian ingin menambahkan 4 ataupun bahkan 5, itu kita dapat klik pada bagian type to add a new choice. Kita klik, kita tuliskan. Oke. Selanjutnya pada korek, di sini ada titik hitam ini. Nah, ini adalah klik pada jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar adalah benar. Kita klik, oke. Jika sudah, di bawahnya ada feedback dan brainstorming. Nah, untuk feedback ini adalah tanggapan yang kita berikan kepada siswa yang telah mengerjakan soal tersebut. Nah, nanti setiap nomor itu akan terdapat tanggapannya benar atau salah. Nah, di sini ada correct dan incorrect, benar atau salah. Nah, untuk jawabannya benar, kita akan beri tanggapan benar. Berikutnya untuk skor. Nah, di sini skor ini tergantung pada jumlah soal yang kalian buat. Karena di sini saya membuat soal 10 dan nilai tertingginya adalah 100, maka setiap soal saya akan beri nilai sebesar 10 poin. Berikutnya pada jawaban yang salah, kita beri respon jawaban salah. Nah, pada jawaban yang salah ini saya berikan skor 0. Berikutnya, jika sudah, kita dapat membuat kuis yang berikutnya. Kita langsung klik pada question, kita pilih lagi yang bagian yang akan kalian gunakan, pilihan yang akan kalian gunakan. Untuk jenis kuis yang kedua, di sini saya akan menggunakan yang multiple response. Nah, di sini kita akan memasukkan teks terlebih dahulu. Kita salin lagi. Nah, untuk multiple response ini kita dapat memberikan lebih dari satu jawaban yang benar. Di sini saya akan menggunakan gambar. Kita klik pada add picture untuk menyisipkan gambar. Nah, pilih pada bagian file yang akan kalian gunakan. Nah, ini contohnya, kita klik open. Nah, di sini gambar sudah terunggah. Selanjutnya kita akan ke pilihan jawabannya. Nah, karena di sini kita memberikan perintah untuk memilihkan 2 jawaban yang benar. Untuk itu kita centang 2 jawaban yang benar, ada Bank BRI dan PT Telkom. Nah, jika sudah, supaya siswa dapat memilih maksimal 2 jawaban saja, kita klik pada set option ini sebelah kanan, centang pada bagian limit number of response. Oke, selanjutnya kita akan memberikan feedbacknya. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke kuis yang ketiga, yaitu true or false. Ini berupa pernyataan ya. Nah, kita akan masukkan juga soalnya. Nah, dari pernyataan ini siswa akan diperintahkan untuk menjawab apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, kita tulis pakai bahasa Indonesia saja. Benar, salah. Jangan lupa pada korek ini, titik hitam ini tandai pada jawaban yang benar. Ini jawabannya adalah benar. Berikutnya kita ke poinnya.
kita ke feedback terbalik. Dan untuk skornya kita berikan tetap yang benar 10 ya. Baik, jika sudah kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu short answer. Nah, ini model pertanyaan ini seperti esai. Jadi kita akan masukkan soalnya terlebih dahulu ya. Ini dia. Nah, untuk pilihan jawabannya, ini kan memang jawabannya satu, yaitu PT PLN jawabannya benar, ataupun pembangkit listrik negara atau PLN. Nah, karena biasanya siswa dalam penulisannya bermacam-macam, ada yang PLN, PT PLN, ada yang juga yang pembangkit listrik negara, kita dapat memasukkan beberapa pilihan jawaban tersebut supaya nanti terdeteksi oleh ininya, kuisnya ini. Ini ada PLN, kita tambahkan lagi type to add a new answer. Yang kedua, pembangkit listrik negara. Dan yang ketiga, type to add a new answer, PT PLN. Nah, ini sebenarnya jawabannya sama, cuma saja berbeda dalam penulisannya. Yang berikutnya untuk responnya. Nah, ini berikutnya kita akan masuk ke model yang selanjutnya. Untuk soal berikutnya kita akan menggunakan model matching. Ini adalah memasangkan jawaban. Nah, kita akan menyalin soalnya terlebih dahulu. Kita masukkan gambar. Nah, ini juga dapat menggunakan kalimat, tapi di sini kita hanya akan menggunakan gambar dan juga kalimat. Berikutnya, berkopan. Nah, ini kita akan menggunakan huruf saja. Jawaban ketiga yaitu klik pada es hijau. Nah, pada bagian item ini kita ganti namanya. Kita tulis kita acak pada bagian perintahnya. Nah, berikutnya kita akan berikan feedback. Oke, jika sudah kita akan menggunakan model yang berikutnya. Untuk soal berikutnya kita akan menggunakan model hotspot. Nah, untuk model hotspot ini pada soalnya siswa diperintahkan untuk menunjukkan mana yang benar sesuai dengan perintah. Kita akan klik pada bagian soal, kita isi soalnya terlebih dahulu.
Kita masukkan soalnya. Nah, di sini ada perintah, manakah gambar di bawah ini yang menunjukkan gambar pasar tradisional. Berikutnya kita akan memberikan pilihan gambar. Kita klik pada from file, masukkan gambar yang akan digunakan. Nah, klik open. Berikutnya di sini ada bagian cost hotspot shape. Nah, di sini adalah contoh yang digunakan atau untuk menandai gambar yang memang benar. Di sini saya memilih yang persegi panjang. Kita klik pada seluruh bagian yang memang benar. Nah, jika sudah, kita akan berikan feedback. Jawaban benar. Nah, nanti siswa dalam mengerjakan soal ini, siswa akan diperintahkan menunjuk di bagian mana saja yang termasuk gambar pasar tradisional. Bisa di pojok, di tengah, karena memang seluruhnya kita blok. Jadi seluruh gambar ini dapat ditunjuk siswa hingga jawaban siswa benar. Untuk soal berikutnya kita akan menggunakan model sequencing. Nah, di sini adalah model soalnya adalah mengurutkan. Untuk soalnya adalah kita salin terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini soalnya adalah urutkan gambar di bawah sesuai dengan namanya, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah, di sini yang pertama kita akan memasukkan gambar Bank BCA. Kita add picture dari gambar Bank BCA. Setelah itu klik open. Untuk optionnya di sini saya tidak akan memberikan nama, jadi cuma gambar. Jadi untuk optionnya ini bisa dihapus. Berikutnya yang kedua adalah add picture BRI. Optionnya dihapus juga. Yang ketiga yaitu gambar Bank Mandiri. Optionnya kita hapus juga. Dan yang keempat yaitu gambar Bank BNI. Optionnya kita hapus. Nah, jadi nanti saat siswa membuka kuis ini, nanti kuis ini pilihannya akan acak, jadi tidak urut sesuai ini. Berikutnya kita akan berikan feedback. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan soal yang ke-8. Untuk soal berikutnya nomor 8 yaitu fill in the blank. Nah, di sini adalah soal dengan perintah siswa untuk mengisi pada kolom yang kosong atau kotak yang kosong. Nah, pada bagian atas ini kita akan memberikan perintah. Kita salin terlebih dahulu. Nah, isi bagian yang kosong sesuai dengan kata-kata yang tepat. Nah, pada text with blank ini merupakan soalnya, ya. Kita masukkan soalnya. Nah, di sini saya akan memberikan 3 kolom yang untuk diisi oleh siswa. Untuk yang di atas, ibu membeli sayur di pasar. Nah, untuk pasar ini saya akan masukkan pada insert blank. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita klik pada insert blank. Nah, berikutnya pada baris yang kedua, saya dan teman-teman sedang mengerjakan tugas kelompok. Nah, pada bagian mengerjakan ini kita blok, nanti akan diberikan soal untuk siswa. Lalu kita klik insert blank. Yang ketiga, matahari terbit di sebelah timur. Timur ini saya blok dan insert blank. Nah, berikutnya kita akan memberikan feedback kembali.
untuk soal berikutnya yaitu select from list. Ini masih sama seperti fill in the blank tadi. Untuk yang bagian kolom atas ini kita berikan perintah juga. Perintahnya yaitu pilih jawaban yang tepat dari masing-masing kolom yang kosong. Kita copy, kita masukkan ke kolom perintah. Berikutnya di bawah ini text with blank, ini kita hapus, kita masukkan soal kita. Nah, yang ditandai merah ini adalah nanti soalnya yang akan diisi oleh siswa. Nah, untuk yang pertama ini adalah pasar. Di pasar ini akan diisi siswa. Kita insert blank. Nah, di sini untuk pembeli juga kita insert blank. Oke, masuk. Selanjutnya kita berikan feedback. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu menggunakan esai. Nah, di esai ini nanti saya akan menyisipkan video. Kita copy dulu soalnya. Kita masukkan. Nah, untuk menyisipkan video pada bagian kanan ini ada 3 pilihan. Kita pilih tengah video. Masuk ke file, cari video yang akan digunakan. Kita klik dan klik open. Tunggu beberapa saat untuk memposting video yang akan digunakan. Cepat lambatnya dari pempostingan ini tergantung pada besarnya video yang akan kalian posting. Selain itu juga tergantung pada koneksi internet yang kalian gunakan. Jika memang cepat juga postingnya cepat, kalau lambat juga bisa jadi kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama. Oke, di sini kita coba nyalakan. Kelebihan BUMN yang pertama, beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oke, kita coba segitu saja. Nah, di sini karena esai, jadi untuk jawabannya itu terserah pada siswa yang menjawab. Kita tidak perlu menentukan jawaban yang benar atau tidak usah menyediakan uji jawaban. Untuk feedbacknya pun kita tidak usah memberikan karena memang kita tidak menentukan salah atau benarnya. Untuk berikutnya, karena dirasa soalnya sudah selesai, nah bagaimana cara untuk kita mengecek apakah soal kita yang sudah benar ataupun salah menurut kita? Kita bisa klik pada bagian preview. Nah, pada bagian preview ini adalah cara untuk mengecek soal tadi. Berikutnya juga sudah kita klik pada bagian properties. Nah, di sini kita akan memberikan judul pada soal pada kuis ini. Di sini saya akan memberikan judul. Nah, untuk slide-nya ini bisa disesuaikan. Ada time limit. Time limit ini adalah waktu pengerjaan, batas waktunya. Jika kalian ingin tidak memberikan batas waktu, tidak usah dicetak. Kalau ingin memberikan batas waktu, bisa dicetak. Untuk waktunya ini bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan batas waktu 60 menit. Selanjutnya kita save. Nah, berikutnya untuk mempublish kuis ini supaya kita dapat membagikan ke siswa, kita dapat klik pada bagian publish. Oke. Nah, ini merupakan namanya project name. Nah, di sini sebelah kiri ada 4 macam cara untuk mempublish. Ada di komputer, ada e-spring learn, ada LMS dan web. Di sini kita menggunakannya by komputer. Lalu klik pada bagian publish. Nah, di sini ada 4 bentuk file. Ada yang file, ada email, VTP dan zip. Nah, di sini kita akan menggunakan yang
zip saja. Setelah itu kita save soal ini dalam bentuk zip. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.